Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi. Maaf mengganggu kesibukannya. Silakan. Maaf Pak Tanto, mudah-mudahan Pak Tanto ada waktu. Saya mau diskusi perencanaan pembelajaran di kelas ini. Diskusi. Sekarang lagi ada Masalahnya begini, saya kan sudah buat perencanaan kelas dan capaian pembelajarannya kan sudah. Sekarang saya masih memberikan masukan dari Pak Tanto bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran atau menurunkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Baik itu tujuan pembelajaran seperti itu. Tujuan pembelajaran itu kan harus membuat gambar tentang capaian pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Dan dalam tujuan pembelajaran harus memuat tentang kompetensi dan cakupan materi. Kalau kompetensi itu kan nanti dicermati di tingkat kerja operasional. Cakupan materi kan pastinya CP itu sudah ada, ya. Karena cakupan materi itu masih mulai dari kompetensi ini sampai yang personal yang bisa dilaksanakan di kelas, tetapi siswa bisa mencapai. Selamat pagi semua. Selamat. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi hari ini kita semua dalam keadaan bahagia. Ya. Maka tanda kita mensyukuri kebahagiaan kita. Kita awali kegiatan kita dengan doa bersama. Selanjutnya kita akan cek kehadiran. Ini sepertinya banyak sekali yang tidak hadir Ya. kelas 2 pada hari ini. Agatha Febriani, Ada Pak. Dewi, Anselmus, ada satu orang dia ketika dia kan mau pergi belajar. Pada suatu ketika dia ini sudah mau putus asa. Jalan, kemudian dia kembali. Dalam perjalanan dia lihat ada satu ekor semut. Ekor semut. Di semut itu dia mencoba untuk panjat ke tinggi. Panjat tinggi, tidak bisa. Panjat lagi, tidak bisa. Maka ini adalah salah satu kisah motivasi untuk kita semua agar terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah dipelajari tentang ekosistem. Ada dua komponen ya. Ini mengingat kembali ekosistem. Ada dua komponen. Komponen biotik dan komponen abiotik dan komponen biotik. Oke, komponen abiotik dan biotik. Ini kan sudah dipelajari. Kita mengulang saja, bukan hal yang baru. Kemudian coba saya menyampaikan komponen biotik seperti apa, komponen abiotik seperti apa. Satu orang datang, jangan hitung, jangan ya. Oke, jadi Contoh dari komponen biotik adalah makhluk hidup. oke, begitu. Contoh dari komponen abiotik adalah tanah, air, dan udara. Oke, abiotik selain makhluk hidup, air, tanah, udara, disampaikan oleh Len. Kita beri aplaus. Banyak yang bisa. Banyak. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa disawat ular? Ada jangan. Oke. Ada kata. Ada kata. Tidak disawat. Ada kata. Maka ada ular. Ada kan? Ada tikus. Ada tikus. Maka ada ular. Baik, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang rantai makanan. Rantai makanan.
rantai makanan. Tentunya kegiatan pembelajaran kita ini ada tujuannya. Tujuannya adalah agar peserta didik kalian dapat menciptakan solusi terkait permasalahan-permasalahan berdasarkan isu nasional, global, lokal, atas permasalahan-permasalahan terkait rantai makanan, dan mengkomunikasikan laporan hasil diskusi kelompok. Bagaimana kalau seandainya rantai makanan itu dapat terputus? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mensimulasikan rantai makanan di ekosistem pada rumput. Di sini saya berperan sebagai rumput. Saya berperan sebagai tikus saya berperan sebagai ular, saya berperan sebagai elang, saya berperan sebagai pemulai. Baik, kami akan langsung mensimulasikannya. Saya rumput, saya tikus, saya akan dari konsumen hingga kaki saya memakan rumput. Sekarang kita lanjutkan dengan, sebelum kita akhiri, kita lanjutkan dengan sedikit kita evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah tadi mengalami kesulitan dalam menemukan yang namanya rantai makanan? Tidak. Oke. Kita angkat tangan kemudian bicara. Coba. Senang. Karena bisa meneliti rantai makanan dan simulasi. Oke. Kita beri aplaus. Marilah kamu dan teman-teman sekalian kita menyiapkan hati dan batin kita berdoa dan Baik, selamat siang semua. Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya. Saya ada keperluan dengan Bapak Tanto terkait proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, yang Bapak sudah observasi. Ada beberapa hal yang mau saya diskusikan dengan Pak Tanto. Kalau untuk pembelajarannya, siswa terlihat sudah aktif dengan saya melaksanakan pembelajaran menggunakan model yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif dengan modelnya kemarin saya pakai PBL berbasis masalah. Kemudian terlihat anak-anak sudah sangat berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Kemudian sudah berpikir kritis karena ada beberapa permasalahan yang sudah mereka bisa pecahkan. Hanya ada memang kendala setelah saya refleksi, itu mungkin berkaitan dengan manajemen waktu. Terkadang waktu yang sudah saya buat, saya rencanakan tidak sesuai dengan materi yang mungkin terlalu padat dan juga terlalu banyak permasalahan yang saya berikan kepada anak-anak. Begitu Bapak. Baik Pak, memang kemarin saya ketika mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ju kemarin itu sudah sangat bagus Pak. Artinya yang pertama dari sisi
perencanaan pembelajaran saya lihat kemarin setelah saya baca dan amati di perangkat atau Nurul Ajar itu sudah cukup bagus. Ada diferensiasinya di sana terjadi. Kemudian dalam prosesnya di kelas pun saya melihat bahwa diferensiasi pembelajaran itu terjadi karena Pak menyiapkan beberapa moda dalam pembelajaran. Ada yang disesuaikan dengan memang kondisi dan profil belajar anak-anak. Ada yang audio itu kemarin diberikan, video ada beberapa yang Pak menjelaskan, ada yang mereka melihat di teks, dan itu sudah cukup bagus jalan. Dan memang dari apa yang disampaikan Pak setelah Pak refleksikan, memang benar satu problem yang rata-rata yang saya lihat kemarin itu adalah masih di manajemen waktu ya. Itu saja Pak. Dan terima kasih memang Pak sudah bisa merefleksikan, menemukan kendala, dan saya yakini bahwa itu kendala yang teknis dan umum, dan mungkin dengan pengalaman yang ada ini Pak pun bisa manajemen waktu kembali dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu pasti akan yang lebih baik lagi ya. Karena sekali lagi Pak, saya cukup senang, bangga dengan Bapak bahwa terima kasih. proses mulai dari persiapan modul, pelaksanaan di kelas, lalu kemudian Bapak merefleksikan, dan memang itu proses yang harus dijalani oleh kita guru, sehingga kemudian dengan refleksi kita menemukan sendiri problem-problem apa yang masih kurang yang kita alami dalam pelaksanaan. Baik Bapak, jadi terima kasih banyak atas masukan, sarannya. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran yang saya buat di kelas nanti lebih baik lagi. Ya, Terutama saya yakin, manajemen waktunya nih. Saya yakin Pak, ke depan pasti, apalagi kalau refleksinya terus dilakukan pada setiap proses pembelajaran, saya yakin pada waktu ini Bapak akan jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Oke, baik. Baik Bapak. Terima Terima kasih banyak. Oke, baik.